Kalau istilah dalam dunia grafis itu kan dia bukan yang render halus gitu kan, bukan yang gambar 3 dimensi, tapi dia lebih ke gambar yang kayak flat gitu kan. Jadi warnanya flat, kemudian dia ada garis tegas di situ. Nah, itu sebenarnya saya buat seperti itu agar dia mudah disablon gitu. Kreativitas itu adalah mindset di mana dengan manajemen yang tepat itu bisa menjadi sebuah budaya. Membangun perusahaan adalah tentang branding, dan branding itu harus dengan kejujuran, bukan dengan acting. Jadi sebenarnya mudah sekali objektifnya. Desain yang bagus akan membantu mereka untuk naik kelas. Setelah bahas proses perancangan sudah, alasan-alasan dibalik bentuk visual dan warna sudah, beserta dengan filosofinya, terus kemudian kan jadi ini maskotnya. Nah, maskot ini akan selalu seperti itu gitu ya, hanya tetap berdiri di tempat tanpa kita mengaktifasinya. Memang harus diaktifkan agar maskot ini menjadi kepunyaan bersama, menjadi milik bersama. Kira-kira bentuk fisik apa ya? Yang paling memungkinkan? Anda dari bisnismen yang biasa menghandle branding sebuah perusahaan. Maskot dari sisi bisnis ini ya. Maskotnya Mas Papang, yang akhirnya jadi maskotnya kota ini anak kecil seneng banget gitu. Yang dulunya ngerti Kota Malang ini apa dan segala macam, pertama kali secara fisik itu harus cocok sekali buat jadi boneka gift hadiah gitu. Bisa buat hadiah, jadi orang luar kota malah action dikasih, figure gitu. Itu bisa jadi. Cuman kalau untuk targetnya, terus secara bisnis aku melihatnya adalah ini cocok sekali buat boneka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang datang ke Kota Malang. Untuk orang-orang yang datang. Oleh-oleh. Yang lain, yang mungkin segmennya bukan anak-anak? Ya, memang yang paling penting dari sebuah maskot adalah aktivasinya. Kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan karya sebelumnya. Pemerintah kota yang sampai saat ini tidak teraktivasi dengan baik. Jadi kalau dari pemerintah kota, mereka sudah mendelegasikan dalam hal ini kemarin proses perancangan adalah di bawah kendali Badan Pengembangan Daerah, Badan Pengembangan Pembangunan Daerah, Bapeda Kota Malang. Mereka sudah mendelegasikan kepada SKPD teknis dalam hal ini Kominfo dan bagian umum pemerintah Kota Malang untuk mengaktifasi maskot ini dalam beberapa bentuk dan event-event besar dari Kota Malang. Tinggal menunggu SK dari Bapak Wali Kota. Tetapi kemarin kami dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia melihat bahwa aktivasi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah kota ini memiliki keterbatasan dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan dengan penganggaran yang dilakukan seperti itu. Bukan hanya nggak nutut, tetapi kan mereka ranahnya bahwa ini hanya bisa diaktifasi pada bentuk-bentuk tertentu gitu. Peruntukannya sehingga muncul batasan-batasan. Padahal jika kita memahami maskot ini sebagai sebuah intellectual property, kesempatan untuk bisa diaktifasi dalam bentuk yang lebih kekinian itu sangat luas. Contoh. Dikasih Contohnya yang misalkan membuat line stiker. Karena itu secara pengekspedian tidak ada standarisasi harga dan segala macam, itu yang mereka merasakan kesulitan dalam pengekspedian nantinya. Atau komik ya kan? Kemudian film animasi dan sebagainya. Ya, itu saya pikir akhirnya muncul sebuah ide waktu itu gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah disepakati dari awal bahwa dengan metode bahwa aset maskot ini adalah aset sosial kota. Yang dimaksud dengan aset sosial kota adalah bahwa semua masyarakat bisa menggunakan atau mengembangkan maskot ini, ya, aktivasi maskot ini, bisa melakukan aktivasi maskot secara luas, secara bebas, dan jika itu menciptakan nilai ekonomi yang berkembang, mereka boleh menikmati itu. Tidak ada sistem royalti atau apa, hanya harus mengacu kepada panduan yang sudah ditetapkan. Akhirnya kami dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia membuat program lanjutan untuk aktivasi yang kita fokuskan atau kita sentralisasi di osidanji.com. Itu mandiri. Osidanji.com ini adalah sebuah pusat web yang merupakan pusat informasi dan pengembangan aktivasi maskot Kota Malang. Di situ dia memiliki kekuatan untuk mengkolaborasi semua pihak untuk bisa mengembangkan maskot ini sebagai sebuah IP. Yaitu tadi yang data materi, kisah segala macamnya di situ. Nanti kalau ada yang mau bikin line stiker, monggo, yang mau bikin ada studio animasi mau mengembangkan cerita animasinya, silakan. Nah, seperti itu sih. Itu aktivasi. Jadi kalau mau download atau segala macam di situ di osidanji.com. Nah, dan kita juga menghimpun apa yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan aktivasi dari maskot ini. Jadi semacam blog informasi gitu ya. Blog informasi. Ini ada sebuah kampung yang mengaktifasi osidanji dengan bentuk seperti ini nih. Kalau mau lihat boleh loh ke sana. Oh, ini ada pengrajin kayu yang mengaktifasi osidanji dalam bentuk
rancangan kria kayunya gitu. Nah, ini alamatnya di sini, harganya sampai sekian ya. Jadi itu justru kita nanti osidanji.com itu menginformasikan hal-hal tersebut sehingga aktivasi ini bisa masif. Terus kemudian dengan konsep aset sosial seperti itu, maskotnya sendiri sesiap apa untuk akhirnya bisa diaplikasikan oleh masyarakat luas? Iya. Oke. Gitu ya. Akhirnya kan Mas Papau tidak bisa terus mengkawal, salah. Ya. Seperti yang terjadi di sekarang mungkin ya, walaupun itu terjadi sebelum maskot ini ada gitu. Ada maskot singa juga kan Oke. gitu Ya. yang sudah Akhirnya, muncul gitu. Itu kan kita nggak bisa Terus-terusan tahu, gitu ya. Mudah nggak sih bikinnya? Oh gitu. Apa yang disiapkan dari perancangannya dulu? Oke, sebenarnya kalau dari rancangan visual ya, kalau kita ngomong visual, ini sudah sangat siap untuk program di mana Osidanji menjadi aset sosial. Karena pertama dari stylenya sendiri kan dia lebih ke apa yang kalau istilah dalam dunia grafis itu kan dia bukan yang render halus gitu kan, bukan yang gambar 3 dimensi, tapi dia lebih ke gambar yang kayak flat gitu kan. Jadi warnanya flat, kemudian dia ada garis tegas di situ. Nah itu sebenarnya saya buat seperti itu agar dia mudah disablon gitu. Nah biar mudah. Manual gitu ya? Iya, sablon manual. Karena saya mikirnya gini. Teknik produksi paling sederhana. Iya, karena sebenarnya bukan berarti saya nggak bisa bikin gitu biar cepet. Sebenarnya nggak, emang ada konsepnya. Karena jadi kalau misalkan dilihat di Facebooknya Mbak Peda itu kan ada di mana Osidanji ada yang versi yang dipilih, kemudian ada yang versi render halus sama yang render halus banget. Nah, yang halus banget ini render halus ini dia hanya bisa dicapai kalau misalkan kita pakai mesin DTG kan itu mahal. Nah, sedangkan ketika nanti dia jadi souvenir kan harapannya orang Malang dari tingkat ekonomi apapun, Teknik apapun. iya itu bisa mengaktifasi. Nah makanya saya pilih style yang sangat sederhana dengan warna-warna yang blok-blok. Kemudian itu juga biar dia bisa disablon dengan biaya yang cukup murah gitu. Itu berapa warna kalau gitu? Di total Yang paling sederhana, opak halusnya. ini nantinya kan pasti ada di GSM ya. Tapi kalau mungkin sekarang bisa dilihat mungkin outline hitam, kemudian ada hitam, hijau, biru, kuning sama merah, oranye. G-nya mungkin kuningnya bisa jadi satu sama 5 warna ya?